Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya bersama Lita di Pinsar Channel Hidup Peternak Rakyat Indonesia. Dan kali ini bertepatan dengan HUT Republik Indonesia, Dirgahayu Indonesiaku. Ngomong-ngomong soal kemerdekaan ya dulur. Nah, apakah peternak Indonesia sudah merdeka? Kita kupas mendalam, tentunya Lita tidak sendiri, Lita bersama orang-orang hebat. Wow, siapakah beliau-beliaunya? Beliau-beliau adalah Bapak Parjuni selaku Ketua Bidang Broiler Pasar Indonesia, Pinsar Indonesia maaf, dan Pak Darmaji Dede Wakil Ketua Pinsar Jatim sekaligus Koordinator Live Bird Jatim dan Jateng. Benar nggih? Betul ya, Darmadi ya. Oh nggih, Pak Darmadi, ngapunten. Gimana kabarnya Pak? Baik nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Segar-segar sekali loh. Awet muda. Ini merdeka ya. Lah nggih. Perjalanan jauh-jauh ke sini khusus untuk dulur peternak memberikan informasi nggih Pak. Betul. Saya mewakili juga kaum awam yang belum tahu, yang pengen mencoba ya. Mohon informasinya ya Pak. Siap. Mohon bimbingannya ya Pak. Yang pertama ini Pak, ini ada langsung saja nggih Pak, langsung ke benang merah nggih. Memerdekakan peternak rakyat, kunci kedaulatan pangan. Banyak peternak kecil di Indonesia, seperti Pak Samsul di Kediri, yang terpaksa menjadi buruh di kandang mereka sendiri. Meskipun memiliki lahan dan modal, mereka terjerat oleh sistem kemitraan perusahaan besar seperti Charon Pokpan dan Java Comfit. Sistem ini membatasi kemandirian peternak, di mana harga jual, bibit, pakan, dan harga pasar semua dikendalikan oleh perusahaan. Akibatnya, peternak menanggung semua resiko sendiri. Sementara, keuntungan terbesar justru dinikmati oleh korporasi. Nah itu Pak. Jadi memang ini mungkin bukan hanya Pak Samsul ya, beberapa juga teman-teman peternak ini yang notabene mungkin itu yang disebut plasma ya. Itu memang mengalami seperti itu. Mungkin yang pertama karena kurang teliti dalam membaca konsep kemitraannya, kurang paham. Terus yang kedua, agreement-nya itu hanya sekedar mungkin diiming-imingi, nanti kamu dapat sekian. Nah, akhirnya mereka ikut, ternyata memang ada klausul-klausul yang di situ mungkin abai, bahwa mungkin harus ada ganti rugi, harus ada ini dan itu, yang notabene peternak itu sebenarnya posisinya nanti di posisi yang kalah dalam perjanjian tersebut. Oh, jadi dari awal harus tahu ya kedua belah pihak sebenarnya betul, ya Pak. Iya. Dan sebenarnya namanya konsep kerjasama itu tidak boleh rugi Mbak. Karena kan kita menyediakan lahan, menyediakan kandang, menyediakan tenaga, terus misalnya sudah panen selesai, walaupun ini harga jatuh dan lain sebagainya, tetap harus mendapatkan hasil sesuai dengan haknya. Minimalnya operasionalnya kembali modal, itu aja. Harusnya sebagai mitra. Atau mungkin Pak Samsulnya ini mungkin sama seperti saya yang belum berpengalaman mungkin ya Pak. Betul. Jadi apa ini Pak yang harus mengerti dulu tentang konsep itu ya Pak, supaya nggak rugi sebelah ya. Ya, ada dua perjanjian. Perjanjian yang pertama adalah kerjasama. Di situ detail pasal-pasalnya ada ya, termasuk apakah kemitraan ini atau plasma inti ini ada ganti ruginya enggak? Kalau rugi harus ganti peternak atau tidak. Terus yang kedua itu konsep kerjasama kontraknya. Kontrak harganya, harga diusianya berapa, pakannya berapa, terus harga daging kita dibeli berapa. Ini penting, harus mereka ketahui supaya apa? Ini tidak menjadikan ya mungkin semacam kayak jebakan ya Mbak ya. Walaupun ini sebenarnya tidak ada niat 100%, tapi kadang-kadang di waktu tertentu itu berubah, kita tidak diberitahu gitu loh. Itu nggih dulur, jadi konsep kerjasama itu kedua belah pihak tidak boleh ada yang rugi, benar ya Pak? Betul. Untuk Bapak Darmadi, mungkin saya nambah ya. Monggo. Jadi konsep kerjasama ini kan
ada 3 komponen ya di sana. Ada peternak tadi yang dibilang Pak Samsul, kemudian ada pelaksana. Pelaksana ini adalah tim dari perusahaan tadi, kemudian perusahaan itu sendiri. Betul enggak? Betul. Kalau misalnya pengen berjalan dengan aman dan lancar serta berhasil, 3-tiganya harus berjalan seimbang. Peternaknya harus dibilang Pak Jun tadi makmur, kemudian timnya juga sejahtera, kemudian intinya perusahaan tadi yang menjadi inti itu harus hidup. Kalau ya harus fair intinya. Tetapi kalau ada salah satu misalnya yang diuntungkan, ya ini untung, ini rugi, ini tidak sejahtera, tidak lama pasti tadi yang dialami tadi. Salah satunya juga peternak akan menanggung kerugian tadi karena kurang teliti dalam membaca kerjasamanya tadi. Gitu. Mungkin satu lagi Pak. Iya. Karena itu menyangkut perjanjian ya. Kadang-kadang kan ini kalau hanya satu pihak ini kan kadang-kadang sering terjadi masalah. Contohnya kemarin ya. Kemarin ada kebijakan pemerintah yang notabene waktu itu membuat harga 18.000. Ternyata memang tidak semuanya bisa berjalan 100%. Lah, tapi di sini pemerintah dalam membuat perjanjian itu tidak pernah terlibat. Sehingga pada saat mengeluh kepada pemerintah, loh ini permasalahannya kenapa dikembalikan ke pemerintah? Padahal saat membuat agreement tuh pemerintah tidak tahu. Iya. Nah, itu kalau bisa mendatangkan pemerintah untuk itu mungkin dari kepala dinas atau dari mana menyaksikan lah bahwa ini ada perjanjian seperti ini, mungkin itu nanti menjadikan semuanya menjadi lebih baik. Betul. Seharusnya dari awal melibatkan, kalau nanti ujungnya tanggung jawabnya kan bisa di pemerintah juga ikut ambil gitu ya Pak. Iya. Betul. Gitu. Pak Darmadi, ini terkait dengan kemerdekaan Pak. Menurut panjenengan ini untuk peternak dan pengusaha, apa sih arti kemerdekaan Pak? Ini ketepaan kita lagi merayakan kemerdekaan negara kita yang ke-80 ya. Jadi ini luar biasa di ulang tahun kemerdekaan 80 ini. Jadi peternak-peternak juga, kalau saya menjelaskan tentang kemerdekaan bagi peternak itu begini. Setiap warga negara itu kan sebenarnya punya hak yang sama untuk berkembang, untuk hidup, untuk berusaha di negeri ini. Ya. Pemerintah memberikan ruang bagi peternak-peternak mandiri ini untuk mereka melakukan usahanya. Artinya apa? Pemerintah harus memberikan keperbiakan. Maksudnya keperbiakan ini ruang. Bagaimana peternak rakyat itu porsinya seperti apa, kemudian perusahaan besar itu seperti apa, itu harus jelas. Ya, kalau misalnya dalam sebuah kebijakan, sebenarnya pemerintah sudah melakukan banyak kebijakan, tapi mungkin belum fokus, belum melakukan perlindungan, belum melakukan keperbiakan kepada peternak-peternak kita. Ya. Upaya sudah ada, tetapi mungkin fokus dan bagaimana melindungi peternak-peternak rakyat ini yang masih harus lebih ditingkatkan. Itu terbukti begini, dari dulu waktu saya gabung di Pinsar ini anggota kita ada 250-an orang peternak. Wow. Sekarang ngumpulkan orang 30, jangan 30 ya. Hari ini kita mau kumpul gitu ya. Saya cuma tadi sama Pak Parjuni kan ke sini, padahal janjiannya banyak. Yang lain sudah tumbang, sudah tidak ada. Artinya apa? Petani-petani kita belum merdeka. Artinya apa? Dia sudah berusaha untuk berusaha di negeri ini sangat berat untuk cari keuntungan. Keuntungan dimiliki siapa? Dimiliki mereka yang bermodal-modal besar. Nah, itulah. Jadi memang di semangat kemerdekaan kita yang ke-80 ini, saya, Pak Parjuni, dan teman-teman asosiasi berjuang terus bagaimana membuat peternak mandiri Indonesia ini semakin tumbuh dan semakin banyak. Kan pemerintah lebih baik menciptakan 1 juta pengusaha kecil daripada memperbesar 2-3 orang perusahaan besar. Gitu ya. Mungkin itu. Oke, berarti sangat mungkin ya untuk saya Pak yang notabene bukan peternak untuk mencoba beternak sangat mungkin. Sangat mungkin. Ya. Baik Pak. Lalu ke pertanyaan berikutnya ya Pak, ini pertanyaan seputar pakan dan juga tahapan ternak. Nah ini ada 3 tahap ya Pak, ada awal, tengah, dan akhir. Kalau produk pakan yang ditawarkan perusahaan itu cuma di awal aja atau harus sampai akhir Pak? Boleh monggo? Semuanya ada Mbak, jadi pakan itu ada 3 ya. Pre-starter itu biasanya umur 7 hari sampai 10 hari atau kurang lebih per ekor 300 gram. Kemudian yang tengah
namanya starter 10 sampai 25. Di atas 300 tadi sampai 1 kilo ya. 1 kilo 1,1 1,2. Kemudian finisher yang ketiga, ini mungkin di 25 ke atas sampai panen, ini finisher. Dan untuk para peternak ini tergantung mereka mau pakai apa. Kalau panennya space-nya kecil, misalnya ayam 27 25 sudah panen, mungkin cukup pakai pre-starter sama starter. Kalau misalnya mau panen tua, ya pasti dia pakai finisher karena mereka pakan ini pas untuk posisi ayam di usia itu. Karena di awal ini butuh protein, di akhir ini butuh energi yang banyak untuk bertahanan diri kan gitu. Jadi rata-rata memang pabrik itu juga sudah menyiapin semua, tergantung pelaku ini mau pakai yang mana. Sama kebutuhan pasar nanti mau panen bobot berapa, umur berapa, itu tergantung itu. Iya, mau panen umur berapa, mau besar, berarti 3 tahapan dipakai. Mau panen umur kecil, berarti cuma 2. Paling enggak 2 itulah yang dipakai oleh peternak-peternak kita. Yang menentukan panen umur berapa, bobot berapa itu peternak sendiri atau Betul. ada aturan khususnya, Pak? Ya peternak sendiri. Oh gitu. Pasar dia itu bobot berapa misalnya, itu ya. Makanya kita ini menyesuaikan pasar. kita lagi gini Mbak, kita membuat role play yang diperjuangkan Pak Parjuni juga, bagaimana orang memproduksi barang itu berdasarkan kemampuan pasar yang dia miliki. Betul. Misalnya sampean punya pasar sekian 10 ton, makanya memeliharanya ayam jangan 30 ton, nanti yang 20 kan bingung jual. Iya. Jadi pasar disiapkan, kemudian kita produksi sesuai dengan kebutuhan pasar kita. Baik. Berarti sebelum saya mulai beternak harus survei pasar terlebih dahulu ya, Pak. Ya, Baik. paling enggak Pak. Sedikit data Mbak. Boleh. Jadi yang dimaksud tadi Pak Darmati tadi pakan pre, pakan starter, kemudian pakan finisher itu dasarnya itu selain nutrisi ya, gizi, itu size Mbak. Jadi yang pre itu ukurannya kecil karena untuk anak ayam. Nanti yang medium itu namanya starter. Nah, nanti kalau yang sudah ayam gede-gede karena dia makannya banyak ya, Pelet. dikasih ukuran yang lebih besar. Jadi sekali makan bisa cepet kenyang gitu. Langsung hap buatan ya, Iya. Pak. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini tentang istilah-istilah yang sangat awam untuk saya. Boleh dijelaskan mengenai GPS, PS, dan final stock, Pak? Boleh, monggo. Oke, Mbak, ini pertanyaannya tingkat tinggi nih, Mbak. Waduh. Jadi gini, memang ini bisnis di broiler ini ya, itu memang melibatkan 3 jenis bentuk induk maupun yang dipelihara kita ya. Yang pertama itu namanya GPS. GPS itu grandparent stock. Itu adalah kakeknya ayam yang kita pelihara. Nah, GPS ini menghasilkan namanya parent stock Iya. atau disebut PS. Ini adalah bapaknya yang kita pelihara. Nah, terus parent stock ini menghasilkan final stock yang teman-teman Ada di pelihara di lapangan ini. Jadi ini cucunya dari GP. Nah, GP ini tapi masih mayoritas impor dari luar negeri. Kalau final stock sudah hampir semuanya ada ya. Nah, PS ini juga sudah ada di, maksudnya karena memang turunannya ya, semuanya sudah ada di kita. Oh gitu, Pak. Kenapa harus ke luar negeri? Karena di sini tidak tersedia atau bagaimana, Pak? Ah begini, sebenarnya ini dulu pernah ya, mungkin sebelum tahun 2000 ya, mungkin masih zamannya Pak Harto itu ada namanya, waktu itu kalau tidak salah di Pasuruan saya pernah PKL di sana. Itu strain Bromo namanya. Itu strain pertama kali lokal Indonesia, cuma mungkin karena tidak dikembangkan atau mungkin krisis kemarin akhirnya tutup. Nah, sekarang ini baru dalam proses, memang ada informasi akan dibentuk GP baru dari lokal. Cuma tentunya ini juga apa ya, kalau yang sudah yaitu potensinya antara yang sudah impor yang lama itu dengan yang baru ini memang harus bisa kompetisi. Karena satu GP ini kan menghasilkan berapa puluh PS, satu PS bisa menghasilkan berapa puluh final stock. Nah, kalau hitungan normalnya ya itu saat ini itu potensinya untuk satu GP itu bisa menghasilkan antara 50 sampai 60 ekor PS atau induk ya. Kemudian satu PS itu bisa menghasilkan 150 sampai 160 final stock.
Ini dalam satu siklusnya, Mbak. Dalam satu hidupnya. Gitu. Wow. Jadi makanya satu JP itu bisa menghasilkan nanti kalau sudah produksi katakanlah ini mungkin 100.000 menghasilkan jutaan vinyl stock. Baik. Tingkat untungnya juga beda, Mbak. Mau saya tambahin ya. Untungnya yang di GPS bisa 1 ekor untung jutaan, bisa 2 juta lebih. Oh, wow. 1 ekor loh ya. Ya, nanti kalau di yang di mana? Yang di PS untungnya bisa puluhan ribu. Nah, gitu loh. Misalnya harganya 100.000, berarti untungnya hampir di atas 50.000 kan gitu. Baik. Kalau yang broiler kan paling untung juga 500 sampai 10.000 udah luar biasa lah ya. Nggak ada, maling 1.000 paling. Nah, itu tadi. Makanya di saat pelaku yang punya jatah, punya izin untuk impor GPS tadi, sebenarnya dia sudah dapat fasilitas yang luar biasa dari negara untuk dapat untung. Betul enggak? Betul. Karena yang punya izin untuk dapat GPS kan tidak semua, yang besar-besar. Sedangkan untungnya sudah pasti, jutaan per ekor. Nah, itu yang mungkin jarang disadari sama para pelaku peternak kita bahwa teman-teman itu juga yang pelaku besar ya, itu sudah dapat untung dari GPS dengan jumlah yang banyak. Misalnya ya, 100.000 GPS kali 2 juta misalnya udah berapa? Ketemunya. Kan udah banyak itu. Mandi uang, Pak. Nah, itu loh, kan sudah miliaran. Nah, itu yang enggak disadari. Nah, itu hanya diberikan kepada beberapa pelaku saja. Gitu, ya. Nah, makanya kan tak tambahin, tak sambung ya. Makanya kenapa ini yang diperebutkan sekarang ini namanya GPS, Mbak. Semua pelaku pengen minta impor, kuota impor. Karena profitnya tadi besar. Lah di sini kemarin saya menyampaikan kepada pemerintah, karena kan ada harga acuan. GP tidak ada harga acuan, PS nggak ada harga acuan. Vinyl stoknya ada, labelnya juga ada ya Pak ya. Ada. Lah ini kan seperti di kotak kan, harga harus sekian. Lah harga PS ini saya kemarin minta supaya juga dibikin harga acuan. Supaya apa? Supaya harganya juga tadi tidak diperebutkan di tingkat GP-nya tadi. Kalau misalnya Pak Ternate bilang misalnya ada 1 ekor keuntungannya bisa 2 juta. Kalau dipatok harganya misalnya tidak boleh untung banyak, wajar aja ya. Mungkin hanya 500.000 dan peminatnya tidak terlalu banyak. Artinya apa? Ini memang untuk menjaga supaya kondisi perunggasan ini terutama di broiler ini lebih bisa terasa dan tidak diperebutkan seakan-akan ini menguntungkan luar biasa gitu loh. Kan biasanya orang berpikir merebut karena profitnya tinggi. Kalau sudah profitnya normal, biasa aja. Gitu. Baik Pak. Terakhir Pak, ini sebelum closing ya. Harapan untuk peternak Indonesia Pak. Oke ya, jadi harapan saya sebagai peternak rakyat mandiri ya, saya mewakili teman-teman, itu kita berharap di momen kemerdekaan ini kita juga bisa merasakan kemerdekaan. Artinya begini, kita mau menjadi mitra, mau menjadi mandiri, ini juga punya kebebasan. Kebebasan memilih. Jangan nanti kalau plasma itu kan kebanyakan ya takut mereka Mbak. Karena kalau nanti saya nggak di sini nggak diisi lagi, saya nggak dapat profit keuntungan. Tapi kalau perjanjian yang tadi itu sebenarnya bisa menyelamatkan semua, saya pikir itu nanti bisa melindungi semua pihak. Kalau mandiri sih bebas ya, karena yang penting kita ada kapital, jalan sudah tidak masalah. Tapi tentunya di sini saya berharap pemerintah lebih cenderung mendukung keberadaan mandiri ini. Karena sampai kapanpun, karena ini menyangkut peternak rakyat ya, UMKM ya, ini harus diperjuangkan supaya eksis terus. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Dulur, ini tadi ya informasi dari Bapak Parjuni dan Pak Darmadi. Memang seru sekali, tapi kita terbatas oleh waktu. Kita jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarluaskan ke seluruh teman-teman kamu di seluruh dunia. Akhir kata Lita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Pinsar Channel. Hidup Peternak Rakyat Indonesia.